Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Muhammad Taufikur Rahman dari kelas K321 MNR dengan nomor mahasiswa 1111694. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai metode penelitian yang akan saya ambil dari kasus sebelumnya, yaitu kasus Alan yang ada pada PTS kemarin. Bagi yang lupa, saya akan menjelaskan ulang kasusnya itu apa, yaitu seorang pekerja yang bernama Alan mengalami kecelakaan kerja, yaitu terjatuh dari ketinggian pada saat bertugas membetulkan kabel listrik yang mati. Setelah mengetahui Alan mengalami kelumpuhan total, pihak kantor Alan memecat dengan tidak hormat dan dianggap bahwa kecelakaan ini adalah bentuk kesengajaan dan dia tidak diberikan pesangon sedikitpun. Kasus ini bagian dari hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang tidak jarang ini terjadi di dalam kehidupan nyata. Pengusaha yang dianggap lalai malah memutarbalikkan fakta seolah pekerjalah yang melakukan kesalahan agar si pengusaha tidak perlu membayar pesangon dan ganti rugi ke pihak keluarga pekerja. Yang mana dari kasus tersebut saya telah mengambil judul yaitu eksplorasi hukum ketenagakerjaan terhadap pemecatan tidak hormat terkait kecelakaan kerja. Dan di sini saya akan mengambil metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian saya. Lalu adapun jumlah partisipan atau responden yang saya targetkan pada metode penelitian ini yaitu sebanyak 25 orang yang terdiri dari pekerja, pengusaha, ahli hukum, serikat pekerja, dan pemerintah. Nah, adapun pekerja yang saya maksud yaitu ialah mereka yang pernah mengalami kecelakaan kerja dan mungkin mengalami atau mengetahui kasus pemecatan tidak hormat terkait kecelakaan kerja. Lalu ada manajer atau HRD perusahaan, mereka yang terlibat dalam proses keputusan terkait pemecatan kerja serta bertanggung jawab dalam mengimplementasi kebijakan ketenagakerjaan. Lalu ada ahli hukum, yaitu ahli hukum ketenagakerjaan, yang mana ahli ini memiliki pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan dan dapat memberikan wawasan tentang implikasi hukum terkait pemecatan tidak hormat dalam kasus kecelakaan kerja. Lalu ada serikat pekerja atau organisasi buruh, yaitu mereka yang mewakili atau terlibat dalam advokasi hak-hak kerja termasuk pemecatan tidak hormat terkait kecelakaan kerja. Lalu pejabat pemerintah atau penegak hukum, yaitu mereka yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam mengawasi atau menegakkan hukum terkait ketenagakerjaan serta mungkin memiliki pandangan atau pengalaman dalam kasus pemecatan pekerja tidak hormat. Adapun pertanyaan yang akan saya gunakan untuk mewawancarai partisipan atau responden yaitu sebanyak 15 pertanyaan. Lalu ada alasan menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian, yaitu yang pertama menggali perspektif dan pengalaman. Penelitian ini bertujuan untuk menggali atau mengeksplorasi isu kompleks terkait ketenagakerjaan dan pemecatan tidak hormat. Karena metode kualitatif memungkinkan saya untuk mendapat pemahaman mendalam tentang perspektif, pengalaman, dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat seperti pekerja, manajer, ahli hukum, dan serikat pekerja. Lalu alasan yang kedua yaitu memahami konteks dan dinamika. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan penting untuk memahami konteks dan dinamika yang mempengaruhi keputusan terkait pemecatan tidak hormat setelah kecelakaan kerja. Nah, metode kualitatif ini seperti wawancara dan observasi memungkinkan saya untuk memahami faktor-faktor kontekstual yang mungkin tidak terdeteksi dalam penelitian kuantitatif. Lalu alasan yang ketiga yaitu interpretasi yang mendalam. Karena penelitian ini melibatkan interpretasi yang mendalam terhadap kebijakan hukum ketenagakerjaan, perlakuan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, dan implikasi pemecatan tidak hormat.
Metode kualitatif ini memungkinkan saya untuk menjelajahi makna, pemahaman, dan implikasi dan isu-isu tersebut dengan lebih kaya dan nuansatif. Lalu alasan yang keempat yaitu karena pendekatan metode kualitatif ini yaitu lebih fleksibel. Metode kualitatif ini menawarkan fleksibilitas dalam pengumpulan dan analisis data. Ini memungkinkan saya untuk merespon dinamika dan perubahan yang mungkin terjadi dalam konteks penelitian, serta untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan temuan yang muncul. Lalu alasan yang kelima yaitu menghasilkan wawasan baru, karena penelitian kualitatif ini seringkali menghasilkan wawasan baru dan temuan yang tidak terduga. Nah, dalam kasus ini metode kualitatif ini bisa membantu mengidentifikasi pola, tema, atau faktor-faktor yang mungkin tidak terdeteksi melalui pendekatan kuantitatif. Dan alasan saya yang keenam yaitu kedalaman pemahaman. Dengan mendapatkan wawasan mendalam tentang perspektif dan pengalaman individu, metode kualitatif ini memungkinkan untuk memahami secara lebih mendalam tentang dampak pemecatan tidak hormat terhadap kehidupan pekerja. Lalu alasan saya yang terakhir yaitu karena pemahaman berbagai perspektif. Nah, metode kualitatif ini memungkinkan saya untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan terperinci tentang isu-isu pemecatan tidak hormat terkait kecelakaan kerja dari berbagai sudut pandang, termasuk dari sudut pandang pekerja, manajer, ahli hukum, sikat pekerja, dan pejabat pemerintah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.